Hi guys, hi everyone. Apa kabar kalian? I hope you guys okay. And ya, aku belum ngapa-ngapain, aku belum mandi. Sebenarnya schedule aku hari itu nggak banyak. Aku cuman pengen ke kampus karena aku masuk 3 matkul, jurnalistik online, teknik menulis artikel, dan tata letak desain grafis. And then after class, aku mau bahas pembahasan yang menurut aku menarik karena beberapa hari lalu tuh aku lihat banyak banget anak-anak SMA yang ujian mau masuk PTN di kampus aku. So aku ingat-ingat lagi dulu tuh aku masuk PTN struggle banget gitu. Jadi menurut aku kalau aku share pengalaman aku sama kalian, kalian bisa menghindari hal-hal yang bisa menyulitkan kalian masuk PTN. So ya guys, ikuti terus vlog kali ini. Aku mau mandi dulu dan setelah itu kalian temani aku OTW ke kampus ya. Guys, sekarang aku dari kampus. Sebenarnya aku tadi mau ngevlog waktu di jalan, cuman ternyata aku bareng sama teman aku kan naik motor, jadi nggak sempat ngevideoin gitu. Cuman aku ngevideoin trafficnya aja, which is trafficnya itu fucked up banget, macet banget karena ada satu mobil yang rusak gitu. So guys, like I said before, aku bakal bahas mengenai proses aku gimana dulu daftar ke PTN sampai keterimanya tuh gimana. Nah, buat kalian yang kelas 12, pasti kalian udah mulai resah nih, kayak perguruan tinggi mana sih yang mau kalian bidik dan yang mau kalian masuki nantinya. Pasti kalian udah nyari-nyari nih universitas impian kalian yang dari dulu kalian incar. Pasti kalian kayak menggebu-gebu gitu pengen masuk universitas itu kan. Nah, sebenarnya ada banyak banget jalur-jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Cuman aku di sini bahasnya dua aja, yang umum-umum aja, yang pastinya kalian udah dengar juga. Yang pertama SNMPTN dan SBMPTN. Nah, yang pertama jalur SNMPTN. Jalur ini tuh mengandalkan nilai raport kalian, di mana pihak universitinya itu menyeleksi calon mahasiswa barunya itu dengan melihat nilai raport dan prestasi-prestasi yang pernah kalian raih selama SMA. Jadi, semenjak kalian kelas 10 pun itu sebenarnya udah bisa kalian persiapkan sedari awal. Nilai raport kalian itu harus meningkat setiap semesternya. Nah, kalau kalian udah keterima jalur ini, kalian tuh nggak perlu ujian-ujian lagi, tinggal kayak nyiapin berkas-berkas tertentu, karena itu dia tadi yang dinilai dari universitasnya itu adalah nilai raport kalian. Yang kedua itu SBMPTN, dimana kalian tuh harus serius banget belajar untuk bisa nembus universitas yang kalian mau. Nah, sebenarnya jalur ini tuh dulu jalur yang sangat aku hindari banget karena aku kayak malas belajar gitu kan. Jadi kayak sebisa mungkin aku mau masuk jalur SNMPTN aja. Ada beberapa tips dari aku agar nanti kalian kalau mau daftar SNMPTN itu bisa keterima. Nah, tips yang pertama itu, sedari aku kelas 12 awal, aku tuh udah mulai ngefollow akun-akun tentang info-info masuk PTN. Kan banyak tuh akun di Instagram yang kayak ngepost atau nge-storyin peluang masuk jurusan ini ke university ini. Jadi mereka itu kayak dari tahun lalu mereka kayak nge-count gitu, seberapa pendaftar jurusan, misalnya jurusan ilmu komunikasi tahun lalu berapa yang daftar dan yang keterima berapa persenannya. Jadi dari situ kalian tuh bisa kayak ngekira-kira gitu loh, kayak ini kira-kira saya masuk gak di sini, tahun lalu ini keterima di sini. Jadi kayak segala hal itu harus kalian perhitungkan dari awal gitu. Tips yang kedua itu kalian cari tahu korelasi SMA kalian atau track record SMA kalian dulu itu
abang-abang kelas kalian diterima di universitas mana, karena itu sangat menentukan sekali peluang kalian diterima di satu universitas. Karena biasanya kalau universitas itu udah banyak nerima siswa dari sekolah kalian, itu tandanya universitas itu udah kayak percaya gitu loh sama sekolah kalian, jadi peluang kalian bakal diterima itu kan bakal semakin besar tuh. Tips yang selanjutnya, kalian tuh harus menyesuaikan nilai-nilai tertinggi yang kalian punya dengan jurusan yang nantinya mau kalian ambil. Misalnya nih, selama SMA nilai matematika kalian bagus, nah kalian tuh harus membidik jurusan yang ada hubungannya dengan matematika gitu. Jadi peluang kalian tuh bakal besar tuh keterima nantinya, karena nilai kalian di matematika itu dari semester ke semester tuh naik-naik terus kan. Nah tentunya korelasi nilai-nilai tertinggi yang kalian dapatin waktu SMA itu sangat berhubungan dan sangat berpengaruh sekali kalian diterima di jurusan ini dan di universitas ini. Tips terakhir palingan dari aku, kalian tuh harus sering-sering buka web universitas yang mau kalian tuju. Misalnya aku tuh dulu sering banget buka web Universitas Syah Kuala atau mungkin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau Universitas Indonesia gitu-gitu. Aku sering banget buka-buka web jadi untuk melihat track record diterimanya siswa-siswa di jurusan tertentu gitu, seberapa persen diterimanya siswa-siswa tersebut. Karena dari dulu tuh aku udah percaya apa yang aku lakuin, jadi thank God aku tuh diterima di salah satu universitas terbaik di Sumatera. Bahkan kalau dilihat track recordnya tahun-tahun terakhir ini, itu dia bisa ngalahin Universitas Sumatera Utara. Tapi aku nggak bakal nyebutin nama universitasnya karena ya aku nolak dia gitu. Dan bersyukurnya aku tuh dulu aku nggak hanya diterima di universitas itu, tapi juga aku bisa dapat beasiswa di mana aku nggak perlu bayar uang kuliah dan aku juga dibiayai setiap bulannya. But the problem is, waktu dulu aku udah mulai nyusun dokumen, nyiapin berkas gitu, aku mulai berpikir kayak, dari dulu aku SMA tuh aku jurusan IPA, which is IPA itu kebanyakan ngitung-ngitungan. Nah dari dulu aku ngerasa ketekan gitu loh dengan mata pelajaran yang hitung-hitungan, dimana di universitas ini juga aku keterima di jurusan ilmu kelautan, which is aku percaya bahwa jurusan itu bakal banyak banget mata kuliah yang berhitung. Nah disinilah kebimbangan yang aku rasain mulai muncul. Di satu sisi aku nggak mau terlalu ngebebanin orang tua aku karena aku udah dapat beasiswa kan. Di sisi lain aku juga nggak mau nanti di pertengahan kuliah itu aku capek atau mungkin aku nggak betah karena hitung-hitungan terus, which is passion aku dari dulu itu aku suka banget berkomunikasi gitu. Akhirnya aku nangis, bad mood berhari-hari. Belum lagi pada saat proses stres ini aku salah ngisi biodata, dimana luas rumahku tuh aku salah ngisi, aku cuma buat 2 meter. Rumah mana yang luasnya 2 meter anjrot. Nah aku juga ngebaca di front pengisian dokumen tuh, kalau mahasiswa itu mengisi biodata palsu bakal dikenain sanksi. Jadi aku udah salah ngisi biodata nih. Nah aku yakin mereka tuh bakal ngira aku ngisi biodata palsu, which is aku makin stres, makin nangis, makin bimbang. Aku bingung mau ngapain. Jadi berhari-hari itu aku dipenuhi dengan rasa kebingungan dan ketakutan juga, dan stres juga mengenai proses pengisian dokumen yang ribet banget ini. Setelah berminggu-minggu pikiran aku nih dipenuhi dengan ketidakyakinan, ketidaknyamanan, akhirnya aku berusaha untuk berdiskusi dengan diri aku sendiri. Aku juga berdiskusi dengan mama aku juga berdiskusi dengan Tuhan Allah. Jadi gimana nih nanti kelanjutannya? Dan akhirnya aku dapat kesimpulan atau aku udah yakin banget aku tuh nggak mau lanjut di satu PTN ini. Dan akhirnya keputusan terakhir aku tuh aku memilih untuk mengundurkan diri dari salah satu PTN terbaik di Sumatera ini. Dan artinya juga beasiswa yang aku dapat tuh bakalan diputus. Berminggu-minggu setelah itu aku pun mulai nyari PTN mana yang masih buka pendaftaran mahasiswa baru. Dan akhirnya aku pun mendaftarlah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, universitas yang aku masuki sekarang. Nah, di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini aku ngambil jurusan ilmu komunikasi, which is itu adalah passion aku dari dulu. Dan terbukti selama aku dari semester 1 sampai semester 6 sekarang, aku tuh nggak pernah merasa struggle yang sangat besar gitu. Seberapa banyak pun tugas yang dikasih dosen, selama itu passion dan pelajaran yang aku suka, aku nggak
bakal merasa terbebani akan hal itu. Jadi saran aku teman-teman sekalian, sebelum kalian milih jurusan dan milih universitas, kalian tuh harus kenal diri kalian sendiri dulu, apa passion kalian, agar nanti kalian kalau udah kuliah tuh nggak ngerasa jenuh, nggak ngerasa bosan, dan nggak ngerasa capek. Semoga apa yang aku alami tadi tidak terulang kembali ke teman-teman. Semoga teman-teman semua pada saat proses pendaftar ke PTN itu berjalan dengan mulus dan lancar, dan semoga teman-teman semua bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang memang dicita-citakan oleh teman-teman semua. Mungkin itu aja dulu cerita pengalaman masuk PTN aku. Semoga apa yang aku ceritain tadi bisa berguna untuk teman-teman. Dan sekarang juga aku udah mau masuk kelas. So ya, sampai jumpa di kelas guys. This is our class today, you guys. Mega dan tambahan. Nah, ini kan informasi gratis yang kalau kalian datang seminar Bira, mungkin ya orang yang kalian cewek yang pernah datang ke seminar kayak gini bayar nggak? Tetap keras, jadi kayak kurang denger gitu kalau sekilas ya Kak, suara promotornya tuh. Oh gitu, nah Jira juga bisa kalau kamu mau ya kan, matmesnya Java gitu ya kan. Di publikasi bisa ada macam itu. Jadi sudah umum. Saya ingin sedikit menambahi jawaban dari pemakalah. Menurut saya memang dampak dari media sosial sebagai wadah citizen journalism ini tidak bisa di-counting secara pasti. Namun saya setuju dengan saya bahwa dampaknya lebih ke positif, karena menurut saya kalau mungkin tidak ada media sosial sebagai wadah dari citizen journalism ini, mungkin kasus kekerasan terhadap anak ini tidak akan dilirik oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, inilah yang saya bilang tadi bahwa air yang menyirami akar-akar tanaman itu bagaikan kasus-kasus yang kemudian mempush instansi-instansi lain untuk bekerja dan melirik kasus-kasus yang jika citizen journalism tidak ada itu tidak terlirik oleh mereka. Seperti itu. Jadi ternyata tuh kemarin HP aku lowbat pas lagi ada diskusi kelas, jadi aku nggak bisa ngelanjutin kontennya. Dan ini tuh sehari setelah aku buat konten kemarin. Nah, di sini aku udah selesai kampus hari ini, terus aku mau OTW pulang. Look at this tiny little bird over here. Hi, bear.